Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan, juga diberikan nikmat Islam iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kesyukuran bagi kita seluruhnya. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi contoh bagi kita seluruhnya bagaimana menapaki kehidupan di alam dunia ini. Tidak memperpanjang, pada pagi hari ini kita alhamdulillah sudah kedatangan narasumber Pak Dr. Panji Adam ini alhamdulillah. Ujang Pak Panji, Ujang Anjing. Waalaikumsalam Pak Haji Salam Aga. betul. Yang akan membahas ini tafsir ayat-ayat perkawinan ya. Waduh, ini ayatnya ayat-ayat yang banyak perdebatan ya dan juga rame pastinya. Ya, kita tunggu saja bagaimana nanti kajiannya. Tunuhun Pak Panji Paranto Sumping. Alhamdulillah. Kemudian ya, mari selanjutnya kita buka kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Audinda. Mangga Teh Au Wiljam. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu suttaqu rabbakum lazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wala tatabadadul Hobit sabit toyibi wala takulu amwalahum illa amwalikum innahu kana hubang kabiro. Wa in hiftum ala tuksitu fil yatama fankihu mata balakum minan nisa imas wa sulasa waruba fa'in fa'in iftum ala tadilu fawahidatan au mama laqad aimanukum zalika adna Allah ta'ulu. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu dan Dia menciptakan darinya pasangan. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta bersama hartamu. Sesungguhnya itu adalah dosa yang besar. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap
perempuan yatim, nikahilah perempuan yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, seseorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat sulit. Sadaqallahul-Adzim. Sifat. Ya, betul nuhun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Betul nuhun teh Awa atas pembacaan ayat suci Al-Qur'an Quran surat Nisa ayat 1 sampai 3. Enggak. Selanjutnya adalah kepada narasumber kita, kepada yang terhormat Bapak Dr. Panji Adam. Dipersilahkan, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Yang saya hormati Pak Dekan, Prof. Epik beserta jajarannya, yang saya hormati para guru besar, sesepuh, Prof. Edi yang sudah hadir, ada Prof. Toto, Pak Faiz, Pak Rusli, serta Ibu Bapak dosen Fakultas Hukum yang dirahmati Allah, serta tenaga kependidikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka bertolabul ilmi, dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan ayat-ayat perkawinan sebagaimana diamanahkan oleh panitia. Insya Allah di kesempatan hari ini kita akan membahas dua surah ya, yaitu surah Ar-Rum ayat 21 serta surah An-Nisa ayat 1 sampai ayat 3 sebagaimana tadi dibacakan oleh Teh Audinda. Izin Pak Haji Adha, mungkin saya share screen dari sini ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Mangga, mangga. Sudah bisa terlihat nggak ya? Oh, siap. Paranto, aman. Pak. Ya, Siap Pak Panji. izinkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan hari ini saya menyampaikan materi terkait dengan ayat-ayat perkawinan dimulai dari surah Ar-Rum ya, ayat 21 yang mungkin sudah familiar ya bagi kita semua, bahkan selalu ada di bawah surah undangan ya biasanya terkait dengan surah Ar-Rum ayat 21 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum, ya Allah menciptakan kalian min anfusikum, ya menciptakan untukmu istri-istri kalian min anfusikum dari jenis kalian, azwajan ya berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha supaya kalian merasa tentram terhadapnya, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, ya, dan dijadikan juga ya rasa kasih sayang, cinta, rasa sayang, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda ya bagi kaum yang berfikir. Di dalam ayat ini sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan tujuan ya dari perkawinan itu sendiri. Di sini ada 3 komponen yang menjadi tujuan perkawinan. Yang pertama adalah litaskunu ilaiha, yaitu terkait dengan sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Yang kedua adalah mawaddah.
rasa cinta, warahmah, kasih sayang. Nah, di dalam kitab-kitab tafsir, para ulama terjadi eh, khilaf atau ragam pendapat terkait dengan pemaknaan apa yang disebut dengan as-sakinah, apa yang disebut dengan mawaddah, dan apa yang disebut dengan rahmah. Ya. Sebagian ulama memahami kalimat litaskunu ilaiha, ya, karena tujuan dari perkawinan itu adalah supaya memberikan sakinah. Nah, sakinah ini sebagian ulama memberikan pengertian adalah ketentraman batin, ya, yang hanya bisa dirasakan bagi orang yang betul-betul dia sudah menikah, ya, karena ketentraman ini tidak akan diberikan kecuali bagi orang yang sudah menikah, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, ya, bukan hanya ketentraman, kenyamanan, tetapi juga Allah, ya, menjadikan mawaddah dalam perkawinan tersebut. Sebagian mengatakan mawaddah itu dengan penafsiran al-jima', ya, hubungan suami istri, ya, karena memang konsekuensi dari perkawinan itu sendiri adalah ibahatul wat'i, dibolehkannya hubungan suami istri, ya, disebabkan oleh bilafdin inkah wa nahwih, ya, karena, ya, diawali dengan akad, ya, kebolehan hubungan tersebut karena diawali oleh akad nikah. Sebagian ulama memberikan pengertian mawaddah itu rasa cinta, ya, yang sudah tidak lagi melihat fisik, ya, pasangan satu sama lain, ya. Jadi mawaddah itu level cintanya sudah tinggi, ya, sudah tidak melihat lagi fisik pasangan masing-masing. Mungkin kalau di awal-awal pernikahan, ya, suami dan istri, ya, atau apa, pasangan-pasangan yang muda itu kan ketertarikan terhadap fisik satu sama lain, gitu kan, ya, ada fitrah manusia itu cenderung terhadap fisik pasangannya. Tapi kalau sudah mawaddah itu sebetulnya cinta yang sudah tidak lagi melihat atau memandang fisik pasangan satu sama lain, gitu, ya. Yang dilihat adalah perjuangan, pengorbanan, ya. Sehingga kalimat di sini digunakannya adalah mawaddah. Makanya sebagian ulama mengatakan kenapa kalimatnya tidak digunakan kalimat mahabbah, ya, di dalam ayat ini, ya, atau rasa cinta. Karena sebagian ulama mengatakan mahabbah itu rasa cinta yang dia mengalami fluktuatif. Terkadang ada rasa bosan, jenuh, ya. Ketika manusia umpamanya memiliki harta, ya. Kalau saya misalnya punya handphone, ya, dan handphone ini handphone yang sangat saya cintai, ya. Belinya juga mungkin, gitu kan, perlu pengorbanan, perlu effort untuk bisa mendapatkannya, ya, kumpul-kumpul uang dan sebagainya. Ketika sudah terkumpul uangnya, handphone yang saya cita-citakan ini saya beli, ya. Mungkin 1 tahun ke depan ternyata ada handphone baru, ya, dan saya tertarik juga dengan handphone baru tersebut, ya, tertarik, ya, dan berupaya ingin memiliki handphone baru tersebut, ya. Kecintaan saya terhadap handphone yang pertama itulah yang disebut dengan mahabbah, ya, karena boleh jadi kata para ulama mahabbah itu, ya, ada rasa tingkat jenuh, bosannya, fluktuatif, ya, qalqah. Nah, kalimat yang indah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah mawaddah, rasa cinta yang mendalam, ya, yang sudah tidak lagi memandang pasangannya berdasarkan fisik semata, ya. Maka dari situlah muncullah rahmah, yang sebagian ulama mengatakan rahmah itu kalau levelnya sudah mawaddah maka akan diturunkan cinta kasih sayang dari Allah dalam hal keluarganya, ya. Maka ini sebagian pendapat ulama mengatakan seperti itu. Namun ada yang cukup bagus, ya, yang disampaikan oleh Sya'rawi, ya,
di dalam tafsirnya ya, bahwasanya yang disebut dengan sakinah itu sendiri, kata beliau gitu kan. Beliau mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di dalam Al-Qur'an tujuan pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha, ya, supaya kalian merasa tentram. Kata Syekh Sya'rawi, hadhihi hiya al-illatul asilah fi zawaj. Ini adalah tujuan utama dari perkawinan itu, salah satunya adalah supaya hati kita tentram. Apa yang disebut dengan as-sakinah? Yaskunu au-zawjani ahaduhuma lil akhar. Ya, keduanya yaitu suami dan istri ya sama-sama saling nyaman, tentram, ya. Wasakanu la yakunu illa an harakah, kata beliau. Sakinah itu tidak datang kecuali harus ada effort. Harus ada perjuangan untuk bisa mendapatkan sakinah tersebut. Ya. Jadi sakinah itu perlu ada perjuangan. Kadzalika farrajulu tiwala yaumihi fi harakatil amali was-sa'i ala ma'ashi yakdahu wa yat'abu. Kata Syekh Sya'rawi, perjuangan, lihatlah perjuangan seorang suami ya yang dia banting tulang sepanjang hari ya untuk mencari nafkah, untuk menghidupi anak istrinya. Yakdahu, dia penuh perjuangan untuk mencari nafkah. Wa yat'abu, disertai dengan rasa lelah. Fayuridu akhirun nahar, tatkala menjelang petang dia pulang ke rumahnya, ya, ayaskuna ila mayyurihi wa yuwasihi, ya. Dia pulang untuk mencari ketenangan setelah dia seharian mungkin ya penuh perjuangan, disertai lelah, ya, disertai dengan rasa lelah untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan, ya. Dia kembali di sore hari ya untuk mencari ketenangan. Fala yajidu ghairu zaujatihi 'indaha as-sakan wal hanan wal 'ataf wal raqah. Maka kata Syekh Sya'rawi, tidaklah seorang suami tatkala dia pulang untuk mencari ketenangan ya ke rumahnya ya kecuali dia akan mencari ketenangan tersebut ada di istrinya, di pasangannya, ya. Bukan hanya ketenangan, ya. Tatkala dia pulang ke rumah, ya, seharian mungkin di kantor lelah, ya, mungkin dia pulang ke rumah untuk mencari ketenangan. Ketenangan itu ada di dalam diri pasangannya, bukan hanya ketenangan, tetapi al-hanan wal ataf waruqah, ya, ada cinta, kasih, kelembutan. Wa fi hadas sakan yartahu wa yasta'idu nasyatahu lil amal fi dhad. Dengan ketenangan yang dia peroleh dari pasangan tersebut, ya, maka ketenangan tersebut bisa menjadi energi, mencharge, ya, wa yasta'idu, dan dia mempersiapkan dirinya untuk melakukan aktivitas di esok hari, ya. Hari ini keluar pagi hari untuk mencari nafkah, ya, penuh dengan lelah, tantangan, ya, keringat, air mata dan sebagainya. Ya, kemudian dia pulang di sore hari untuk mencari ketenangan. Ketenangan itu ada di pasangannya, ada di istrinya. Bukan hanya ketenangan, tetapi juga ada kelembutan, ada cinta, ada kasih sayang. Dan as-sakinah itu, ketenangan itu menjadi energi positif, ya, menjadi charge untuk bekal esok hari dia untuk melanjutkan aktivitas. Lakin tasawwur in 'ada ar-rajul mutaba'an falam yajid hada sakan. Tapi sebaliknya boleh jadi ya ada seorang suami yang dia keluar untuk mencari nafkah penuh dengan pengorbanan, lelah dan sebagainya, penuh dengan beban. Falam yajid hada sakan, tapi tatkala dia pulang ke rumahnya, dia tidak mendapati adanya sakinah tersebut, tidak mendapati adanya ketenangan tersebut. Bal wajada zaujatahu wa mahalla sakanihi wa rawahatihi taziduhu taba'an. Yang ada sebaliknya, tatkala dia pulang ke rumah, ya, tatkala dia balik lagi ke rumahnya, ya, setelah seharian capek di kantor, penuh dengan beban pekerjaan dan sebagainya, dia tidak mendapati adanya ketenangan. Dia tidak mendapati adanya sakinah di dalam batinnya. Yang ada sebaliknya,
pasangannya dan tempat tinggalnya di situ malah menjadi beban kedua ketika dia pulang ke rumahnya. Ya. Maka di sini dikatakan wa tuqaddiru alaihi safwah idzan yanbaghi lil mar'ati an ta'lam makna as-sakan huna. Maka di sini yanbaghi lil mar'ah, sudah sewajibnya bagi seorang istri an ta'lama makna as-sakan huna. Dia wajib belajar tentang makna sakinah itu seperti apa. Ya, wa antu addiya mahammataha litastaqima umurul hayat. Ya, fungsi belajarnya tersebut ketika seorang istri memahami makna sakinah tersebut, maka dia bisa menunaikan tupoksinya sebagai seorang istri agar betul-betul rumah tangganya harmonis. Summa inal amra la taqtasiru ala sakan. Dalam perkawinan tidak cukup hanya sebatas sakinah. Ya, bukan hanya sebatas ketenangan, tetapi Allah melanjutkan dalam ayat tersebut wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Kemudian Allah ya melanjutkan bahwa tujuan perkawinan berikutnya adalah mawaddah. Al-mawaddah hiya al-hubbu mutabadalu fil masywaril hayati wa syarakatahiha, ya, yaitu cinta yang langgeng, ya, cinta yang terus-menerus, ya, yang keduanya pertahankan dalam perkawinan. Wa huwa yakdihu wa yuwaffiru lawazimush aish wa hiya taqdahu li tadbiru umulil bait wa tarbiyatil aulad li anna Allah yaqulu inna sa'yakum lasyatta. Dalam meraih mawaddah, cinta kasih yang langgeng tersebut juga diperlukan adanya perjuangan. Masing-masing punya tugas dalam tupoksinya masing-masing. Suami dia punya tugas, ya. Dia tuh punya tugas wa huwa yakdihu, ya, untuk dia bekerja mencari nafkah, liyufirul lazamil aish, ya, supaya dia bisa menghidupi keluarganya. Begitu pula seorang istri, dia punya tugas taqdahu li tadbiri umulil bait, untuk memanage rumah tangga, ya, mengatur rumah tangga, wa tarbiyati auladihi, dan dia juga punya kewajiban bagi seorang istri mendidik putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya, ya, tugas kalian itu berbeda-beda. Suami tugas mencari nafkah, istri tugas memanage rumah tangga, ya, mengurus rumah tangga gitu, manage keuangan, ya. Kemudian juga mendidik putra-putranya menjadi putra-putri yang soleh, ya. Hada fi itarin minal hubbi wal hanan al mutabadal, ya. Itu yang menyebabkan munculnya rasa mawaddah. Wa amma rahmah fatati fi muakhirati hadhihi sifat, ya. Ketika Allah meletakkan kalimat rahmah itu di akhir pembahasan, ya, sakinah, mawaddah, rahmah, dzalika li anal bashar 'ama abna'il aghyar, karena manusia itu mengalami perubahan, ya, wa katsiran ma taghayyaru ahwalihim fal qawiyyu tasiru ila dha'fi. Ya, boleh jadi dulu dia dalam keadaan sehat, kuat, ya, sekarang melemah sedikit demi sedikit karena usia, ya. Wal ghani qad yasir ila faqr, dulu mungkin secara ekonominya matang, mapan, ya. Mungkin Allah berikan ujian dalam keadaan fakir. Wal mar'ah jamilah tughayyiruha al ayyam, ya. Mungkin dulu pasangan kita cantik fisiknya karena di zaman pada saat itu mungkin, ya, masih muda. Sekarang bisa berubah, ya. Orang yang dulunya sehat sekarang sakit dan sebagainya, ya. Di saat kondisi seperti itu kita mendapati adanya perubahan, ya, kondisi di pasangan kita. Mungkin pasangan kita diuji dalam keadaan sakit, ya, diuji dalam keadaan fakir dan sebagainya. Lidzalika yalfatul Qur'an anzarina ila anna hadhihi al-marhala allati rubbama, ya, faqadtum fiha as-sakan wa faqadtumul mawaddah fa inna rahma tas'akuha. Ya, maka dikuatkanlah, ya, ketika adanya perubahan tersebut dengan rahmah. Falyarhim az-zawj zawjatahu in qasirat imkanatuha al-qiyami biwajibiha, ya. Walitarhamu zawja zawjataha in aqda'a marad aw asabahu al-faqr. Maka rahmah inilah yang menguatkan tatkala pasangan kita diuji oleh Allah, ya, dalam keadaan mungkin, ya, yang dulunya
sehat, dalam keadaan sakit sekarang, maka tetap ya kita masih memiliki rasa cinta, ya kasih sayang dikuatkan dengan nilai sakinah, ya bukan lagi ya hanya sebatas fisik semata. Nah inilah ya makna as-sakinah mawaddah rahmah yang sebagaimana disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya. Maka kata para ulama ada beberapa kiat ya yang dapat dilakukan ya dalam rangka menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama dilakukanlah ya upaya berupa takhalli. Ya, takhal itu artinya kosong, maksudnya membersihkan hati, membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati yang dapat menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Artinya apa? Mereka pasangan suami istri harus saling memahami, ya, saling menerima perbedaan, saling memaafkan satu sama lain, saling menghormati pendapat, kesibukan masing-masing, sehingga tadi ya hati kita bersih ya dari penyakit-penyakit yang dapat berimplikasi terhadap perpecahan dalam rumah tangga. Selain itu juga berikutnya dengan cara tahalli ya, menciptakan, memelihara, merawat, melestarikan tadi ya, as-sakinah, mawaddah, rahmah. Umpamanya dengan cara apa? Ya, yaitu dengan cara musyawarah. Ketika ada sebuah problem dalam rumah tangga. Konsep musyawarah ini adalah konsep yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, ya. Wasyawiruhum fil amr, kata Allah, ya, dalam persoalan itu maka selesaikanlah dengan cara bermusyawarah. Ya, lihatlah ya contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ya, tatkala beliau ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya yaitu Nabi Ismail, ya. Ini ara fil manam anni azbahuka, ya. Semalam ayah bermimpi ya mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih dirimu wahai putraku tercinta, ya. Maka apa yang terjadi? Fandur madza tara, ya. Apa pendapatmu wahai putraku tercinta, ya, terhadap mimpi ayah semalam yang diperintahkan untuk menyembelihmu? Artinya kata para ulama di sini terjadi konsep musyawarah, ada dialog, ya, ada komunikasi keluarga yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim beserta putranya, ya, dan tidak melakukan perbuatan secara sepihak, diktator, ya. Mentang-mentang seorang nabi kemudian melakukan eksekusi tanpa adanya musyawarah, tidak, tapi mencoba untuk didialogkan, dimusyawarahkan gitu kan. Fanzur madza tara, ya. Maka jawaban yang sangat indah yang terlontar dari ucapan seorang anak yang soleh, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, ya. Duhai ayah, ya, lakukan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu, satajiduni insyaallah minas sabirin, kalau engkau akan mendapatiku sebagai putra yang soleh, ya. Ini adalah buah dari musyawarah ya, yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Dalam konsep rumah tangga itu begitu ya. Dalam hal adanya problematika, ya bumbu-bumbu ya dalam rumah tangga selalu ada, maka selesaikan dengan cara bermusyawarah. Berikutnya ada tajalli, ya, berupaya bersungguh-sungguh ya mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh pasangan kita, ya. Tutup aib-aibnya, maafkan, fa'fu anhum, kata Allah, maafkan, ya. Lupakan keburukan-keburukan, ya, dan meyakini kebaikan yang harus disyukuri, untuk saling melindungi dan saling mengingatkan untuk kebaikan menjadi jembatan menuju keluarga yang samawi, ya. Nah, biasanya ketika ada gejolak syikok, ya, the problem, ya, persengketaan, itu kadang-kadang satu sama lain saling membuka aib, ya, keburukan-keburukan itu dibuka, ya. Padahal upaya untuk bisa menjadikan keluarga samawa salah satu tajalli, ya, berupaya untuk hanya mengingat kebaikan, keburukannya ditutup gitu. Lupakanlah keburukan, maafkan gitu kan, ya. Jadi di situ insya Allah ya kalau kita bisa menerapkan 3 konsep ini, takhalli, tahalli, dan tajalli, mudah-mudahan insya Allah kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1-3 ya, yang tadi sudah dibacakan ayatnya oleh Teh Audinda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takwa kalian pada Allah, ya alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang sudah menciptakan kamu dari ya nafsin wahidah, ya wa khalaqa minha zawjaha, ya dari situlah Allah menciptakan pasangan, maksudnya Hawa, wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisa, ya dari pernikahan itu maka ya kita beregenerasi, ya memiliki anak yang banyak gitu kan, ya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim tersebut, anak-anak perempuan yang yatim tersebut, amwalahum, harta-harta mereka, wala tatabaddalul khabitha bitayyib, jangan kamu mengganti harta yang buruk dengan harta yang baik. Wala ta'kulu amwalahum fi amwalikum, jangan juga kamu makan harta mereka kemudian kamu campur dengan harta kamu menjadi satu. Kenapa? Innahu kana huban kabira, kata Allah. Ya, itu adalah perbuatan dosa besar. Wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama, jikalau kalian tidak bisa berlaku adil ya dalam persoalan mengurus harta anak yatim, fankihu ma tabalakum minan nisa, hendaklah kalian ya menikahi wanita yang kalian cintai, yang punya kecenderungan kalian cinta terhadap wanita tersebut, ma tabalakum minan nisa, masna, dua, wasulasa, tiga, waruba, empat. Fa in khiftum alla ta'dilu, jikalau kalian tidak sanggup untuk bisa berlaku adil, ya, au ma malakat fawahidatan, maka cukup satu, au ma malakat aimanukum, atau menikahi hamba sahaya. Dzalika adna alla ta'ul, itulah ya supaya kalian tidak berlaku zalim. Sabab nuzul ya ayat ini kata para ulama berkaitan dengan Ana rajulan min Ghatfan kana ma'ahu malun katsir, ada seorang laki-laki dari suku Ghatfan, ya dia punya harta yang banyak milik ya anak saudaranya yang yatim, ya bukan milik dia tapi milik anak saudaranya yang yatim. Falamma balagha, tatkala si anak yatim tersebut sudah mencapai usia dewasa, ya talaba malahu, dia menuntut haknya yang diurus oleh si laki-laki dari Ghatfan tersebut, ya. Famana'ahu, tapi si laki-laki tersebut nggak mau ngasih nih harta tersebut, ya. Fakhasamahu ilan Nabi SAW, maka diadukan hal ini pada Rasulullah SAW. Fanazat ayah, maka turunlah ayat wa atul yatama amwalahum, berikanlah ya harta-harta anak yatim tersebut, ya. Karena bukan haknya, ya, bukan hak kamu, itu haknya, berikan haknya tersebut. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, ana rajulan kanat lahu yatimah, ya ada seorang laki-laki, ya seorang wali, dia punya anak yatim, ya yatim perempuan. Fanakahuha, kemudian dia menikahinya. Wa kana laha godakun, ya si anak yatim tersebut dia punya nama yang cukup bagus, ya wa kana yam sakuha alaihi, dia punya harta tetapi hartanya dipegang saja ya sama si wali tersebut, ya walam yakun laha min nafsi syai, hartanya nggak dikasih ini, ya dipegang terus hartanya sih sama si walinya, padahal itu adalah harta si anak yatim tersebut yang dia punya hak sepenuhnya terhadap harta tersebut, ya dan tidak diberikan oleh si walinya. Fanazalat fihi, maka Allah menurunkan wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama, ya kemudian juga masih sama ya riwayatnya seperti tersebut. Intisari dari ayat 1 sampai ayat 3 surah An-Nisa tersebut berbicara tentang apa? Al-bashar jami'an tarji'una ila aslin wahidin yantasabuna ila abin wahidin. Ya, manusia itu seluruhnya, ya, seluruhnya manusia itu kembali asalnya kepada siapa? Adam, ya. Bapaknya manusia, ya, Abul Bashar Adam, ya, wa huwa Adam. Jawazu tasa'ul billahi ta'ala ka qaulihi as'aluka billah wa ansyaduka billah, ya bolehlah hukumnya secara syariat, ya kita meminta gitu kan dengan menyatakan nama Allah. Haqqur rahim azimun wa lihada amara Allah ta'ala bisilatil arham wa adami qati'atiha, kata Allah, ya. Perkara silaturahim itu ada perkara yang sangat agung di dalam masalah agama ini, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyambung tali kekerabatan dan melarang kita untuk memutuskan hubungan kekerabatan. Ya, rahim itu rahim, ya rahim ibu. Ya, silaturahim itu ada ikatan rahim, ya, ikatan kekeluargaan. Ya, maka wajib untuk kita menyambung ikatan kekerabatan dan haram hukumnya memutuskan ikatan kekeluargaan.
wujubu ri'ayatil yatim wal hafadz ala malihi wa dafa'ahu ilahi 'indal bulugh. Wajibnya kita untuk mengelola harta anak yatim. Kalau kita punya kemampuan bisa mengelola harta anak yatim yang apa sih yatim? Ya, yatim itu Syekh Mustafa Al-Maraghi mengatakan as-sabiyyu in qata'an abihi qabla al-bulugh. Yatim itu adalah anak yang ditinggalkan wafat oleh ayahnya sebelum usia balik. Sehingga ada limitasi di sini, ya. Kapan dikatakan masih balik? Dikatakan masih yatim kalau sebelum balik, qablal bulugh. Artinya kalau si anak tersebut sudah balik, sudah dewasa, ya, maka dia tidak dikatakan lagi sebagai yatim, gitu kan? Ya, jadi yatim itu kalau usianya sebelum balik. Maka wajib kalau kita punya kemampuan untuk bisa mengelola, memelihara, melindungi anak yatim kalau ditinggalkan wafat oleh ayahnya, ya. Dan kalau dia memiliki harta warisan dari ayahnya, wajib dikelola, ya, dan diserahkan kepadanya ketika usianya sudah dewasa. Ibahatun nikah nisa fi hududi arba' minal harair wa bisyartil 'adl bainahunna fil qismah. Dibolehkannya menikahi 4 wanita, ya. Itu batasan maksimalnya, ya, untuk menikahi 4 wanita. Merdeka dengan syarat berlaku adil dalam hal qismah, ya, pembagian nafkah. Wujubul iktisar ala wahidah idza khasyal insan adam al-'adl baina nisaihi. Wajib, ya, hanya satu saja kalau ternyata dia khawatir kalau nikah lebih dari satu ternyata tidak bisa berlaku adil di antara istri-istri mereka, yang ada nanti menjadi kezoliman, maka wajib secara syariat dia cukup satu saja, gitu. Wa fil ayat dalalah ala jawazi ta'addud zaujat ila arbah, ya. Ini ayat bicara tentang bolehnya, ya, suami, ya, menikahi istri lebih dari satu dan maksimal 4. Li'annahu la yajuzu at-tajwid bi aksari min arba'ati mujtami'ati fi asmati rajul wahid. Li'anna hadha 'adad qad dzakara fi maqami tawassu' 'ala al-mukhatibin. Karena teks menyatakan 4 maksimal, maka lebih dari 4 hukumnya tidak boleh. Ya, hukumnya tidak boleh. Ya, wujubut talazum, ya, wajibnya kita komitmen dalam hal apa? Al-'adlu fi kulli syai', menegakkan nilai-nilai keadilan dalam segala sesuatu, ya, bukan hanya dalam perkara hukum, ternyata dalam masalah pembagian nafkah, keluarga dan sebagainya. Iltizamul adl fi kulli syai', ya, sawa'un fil isyraf, baik, ya, adil itu di dalam masalah pengawasan ala amwal yatam, ya, dalam masalah pengurusan harta anak yatim, au fi zawaji bihinna, atau dalam masalah rumah tangga, au fi asna'i ta'adud zaujat min gharil yatimat, atau dalam masalah suami memiliki istri lebih dari satu, wajib untuk berlaku adil, ya. Nah, yang menjadi persoalan ini mungkin saya singkat saja ya Pak Haji Adha, karena nanti bisa dibaca Betul, saja. waktunya Pak Ustadz, Terkait 5 menit dengan lagi. masalah poligini, ya. Nah, istilah yang saya gunakan di sini semuanya istilah poligini, ya. Kenapa tidak poligami? Jadi poligami itu adalah sebuah konsep di mana seseorang itu memiliki banyak pasangan. Ya, poli, ya, gami, gitu kan. Poli itu banyak, gami itu kawin, ya. Jadi banyak kawin. Nah, jadi sebuah konsep yang menunjukkan bahwa, ya, seseorang itu memiliki pasangan lebih dari satu. Ketika subjeknya itu adalah seorang pria, maka istilahnya adalah poligini. Ketika pelakunya adalah wanita, maka istilahnya ada poliandri. Jadi istilah yang tepat untuk menunjukkan suami yang memiliki istri lebih dari satu adalah poligini, ya, istilah yang kita pahami, gitu kan. Nah, kita lihat di sini pendapat para ulama-ulama kontemporer, ya, mufassir kita, ya, para guru-guru kita, para ahli tafsir mengatakan terkait dengan poligini itu apa? Faman ta'ammala ayataini 'alima anna ibata ta'aduz zaujat fil Islam antum yakun fihi asyaddu tadyiq ka'annahu darurah minad darurah, ya, allati tubaha li muhtaj biha bi syarti siqqati bi iqamatil 'adl. Perkara masalah poligini ini di dalam Islam adalah perkara yang boleh, tetapi sebetulnya perkara itu adalah perkara yang sempit, ya. Asyaddu tadyiq, perkara yang sangat sempit. Kenapa? Karena boleh dilakukan kalau dalam kondisi emergensi, ya. Jadi poligini itu hanya boleh dilakukan, boleh, tetapi hanya boleh dilakukan dalam kondisi emergensi,
Yaitu apa? Ketika kondisi darurat dan dibutuhkan untuk dilakukan poligami, itu pun dengan syarat yang sangat-sangat ketat. Yaitu apa? Iqamatul adl. Harus adil. Wal aman minal jawr. Ya, jangan berlaku zalim. Ya, makanya kalau ini tidak terpenuhi syarat adil ini, maka kata Syekh Rasid Ridha boleh jadi akan menimbulkan kemafsadatan. Akan terjadi kekacauan dalam rumah tangganya. Fa'idal bait alladhi fihi zaujani li zauji wahid. Umpamanya kalau dalam rumah tangga itu ada di satu rumah itu ada dua istri, ya, maka ini akan terjadi pertengkaran, ya, begitu akan menjadi musuh satu sama lain, ya. Kalau suami berlaku zalim mungkin hanya salah satunya saja yang dia perlakukan adil, ya. Begitu juga anak satu sama lain akan saling bermusuhan dan ini akan menjadi malapetaka, ya. Sehingga poligami ini hanya dibolehkan dalam kondisi emergensi. Begitu pula kata Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya, al-aslu fi sa'adati zaujiyah ayyakuna lirajulin zauj wahid. Pondasi kebahagiaan rumah tangga itu adalah monogami, bukan poligami, ya. Jadi pondasi kebahagiaan itu istrinya satu, ya. Walaupun memang lakin qad ya'rudu ma yad'u ila mukhalafati dzalika li masalihil 'amah, ya ta'alaqu bi hayati zaujaini au hajatul amah, dibolehkan, ya, seseorang untuk lebih dari satu dalam kondisi tertentu, umpamanya di sini dalam 4 hal. Antazawwaja rajul imra'atan 'akira. Kalau misalnya pasangannya istrinya mandul, wa huwa yuwaddu an takuna lahu walad, dan dia ingin punya anak, ya maka nikah lagi. An takbaral mar'ata tablughu sinna, yes. Wa yarajul hajatu ila al-aqab wa huwa qadiru 'ala al-qiyam bi nafati ghairu wahidati kafiyatul auladi katsirina wa ta'limihim. Kalau istrinya sudah menopause, ya, sudah menopause padahal si suami ingin punya anak lagi dan dia punya kemampuan finansial untuk bisa menafkahi anak yang banyak, maka silakan dia nikah lagi. Wa ayyara rajul imratu wahidat la takfi li isanihi li anna mazayatu khassa yadfahu ila hajatu ila nisa, atau suami yang mohon maaf ya dia punya hypersex gitu kan, ya. Maka dia tidak cukup hanya satu istri, ya. Kalau dia tidak nikah lagi, maka khawatir dia akan melakukan perbuatan perzinahan, ya, dan itu menjadi mudarat, maka dia boleh untuk menikah lagi, ya. Wa antaksiru nisa fi ummati kasratun fahisyah kama yahditsu aqbal huruf allati tahtajul bilad. Ya boleh jadi, ya, tingkat populasi wanita itu lebih banyak, ya. Lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki banyak yang meninggal diakibatkan terjadinya peperangan gitu kan. Maka akan banyak di sini dampaknya, yaitu si istri yang banyak ditinggalkan nikah itu dia harus mencari nafkah sendiri, ya, dan ini menjadi berat, ya. Boleh jadi si perempuan tersebut mohon maaf, ya, dia menjual dirinya, ya, dan ini menjadi malapetaka, musibah gitu kan. Maka, ya, untuk itu syariat menganjurkan untuk dia menikah gitu kan kalau kondisinya seperti ini, ya. Artinya tingkat jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki, ya. Begitu pula kata Sayyid Qutb, hadhihi rukhsah fi ta'addud ma hadha tahafadhu 'inda khawfil 'ajaz 'an al-'adl wa iktifa bi wahidati fi hadhihi al-halah aw bima malakat yaminu. Ini hanya dispensasi hukum saja, bukan hukum pokok gitu kan. Hanya dispensasi gitu kan, bukan hukum pokok, ya. Kemudian juga kata Syekh Wahbah Zuhaili, ya memang afdalnya ayyakun rajulun zaujatun wahidah. Monogami itu adalah prinsipnya li'anna gairah mushtarakah baina zauji wa zauja. Ya boleh jadi ada kecemburuan lah dalam rumah tangga, ya. Tapi boleh dalam kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi di sini aqama zauja, sama ya, istrinya mandul. Kasratun nisa, tingkat jumlah perempuan lebih banyak. Au hala jinsiyah, istrinya dalam keadaan sakit, ya, sakit secara mungkin, ya, tidak bisa melayani suaminya. Iya Pak Ustadz, Alhamdulillah ini waktunya kita Sudah ya? ya pakai diskusi Pak Ustadz ya. Ini banyak. Boleh, mangga. Mungkin sedikit terakhir ya Pak Ya, Haji Adha. Terakhir ini ada yang menarik dari pandangannya Syahrur, ini berbeda dengan pandangan ulama-ulama tafsir yang tadi saya sebutkan. Syahrur, ya, dia punya konsep poligini itu berbeda dengan pendapat pada umumnya ulama tafsir. Kata beliau, ya, poligami itu atau poligini ini, ya, dia hanya boleh dalam kondisi darurat. Ini sama, ya. Tetapi dalam memberlakukan konsep poligini, Syahrul memahami surah An-Nisa ayat 3 ini dengan konsep tartil, pendekatan tartil. Dilihat ayat sebelumnya. Ayat 1 bicara tentang masalah
silaturahim, ayat kedua bicara tentang pemeliharaan harta anak yatim, ya. Yang ketiga bicara masalah poligini. Berarti dengan teori yang populernya itu nazariyatul had, ya, atau nazariyatul hudud, teori limitasinya kan limitasi hadul adana, hadul a'la. Ada limitasi maksimum, ada minimum, kata Syahrul. Ya, minimumnya itu 1, maksimumnya itu 4. Artinya tidak boleh lebih dari 4. Itu sama. Tetapi dalam hal dia menggunakan haddul kashf, ya, dari segi kualitas. Kalau tadi kan a'la adana, maksimum minimum itu dari segi kamiyah, kuantitas, dari segi kashf, ya, kualitas. Maka kata Syahrul, ya, syarat seseorang boleh poligini itu berbeda dengan ulama tafsir yang lainnya. Syaratnya adalah harus dia menikahi wanita janda yang memiliki anak yatim. Dalam artian tidak boleh seseorang itu dia menikahi seorang perawan, karena syarat di situ dalam ayat itu ada syarat, ya, yaitu dia harus menikahi seorang janda, tidak boleh dia menikahi gadis, gitu kan, sehingga ini menjadi syarat. Kalau tidak, ya tidak boleh, kata Syahrul. Makanya kata Syahrul syarat tersebut yaitu syaratnya apa? Harus menikahi janda. Hal ini mengingat betapa mulianya tujuan poligami yang diusung Quran adalah untuk membantu para janda. Kan tujuannya adalah untuk membantu para janda dan memelihara anak-anak yatim supaya tidak terlantar. Bahkan kalau dia betul-betul sanggup memenuhi 2 syarat tersebut, innallaha ta'ala lam yamsah faqat bi ta'addudiyas samahan bal ya'muru biha fi ayatil amr. Bahkan itu diperintahkan hukumnya jadi wajib untuk berpoligami kalau dia memiliki persyaratan tadi, dia dapat menikahi seorang janda yang memiliki anak. Wallahu a'lam bishawab. Atur nuhun Pak Ustadz, ini sangat menarik sekali apalagi yang terakhir ya. Bahkan dianjurkan ini untuk menikah, ya, tapi dengan syarat bukan dengan gadis ya, tapi harus dengan janda. Atur nuhun. Maka Bapak Ibu masih ada 10 menit lagi untuk diskusi. Alhamdulillah ini sudah hadir Prof. Nandang yang Sumping Prof. Terus di Bandung deh Prof. Namanya jol pisan jangan jeung esang lukat leket kene. Alhamdulillah. Dui ka bumi. Assalamualaikum sadayana. Assalam, damang Prof. Alhamdulillah. Ada Prof. Toto, ada Pak Faiz. Esang tos naon Prof, namanya jol langsung es. Nah, tos ieu ngangkutan koper gitu kan. Angkut. Ada Bu Yayan, Pak Satori. Kesang Mekah itu mah, kesang Mekah. Pak. Terhitungnya kajian tafsir yang lumayan ramai karena sampai 40 lebih. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu dipersilakan apabila ada yang ingin berdiskusi, menambahkan atau bertanya. Sedikit Pak Ustadz tadinya ayat tadi pertamanya bicara anak yatim ya. Tapi tiba-tiba nyambung jadi karena pernikahan. Obatnya Ketika tidak adil gitu ya. Kan tadi bicaranya pas memelihara harta anak yatim. Nah itu kenapa tiba-tiba nyambungnya jadi karena pernikahan? Maka Pak Ustadz langsung Pak Ustadz. Baik, mungkin izin menambahkan ya Pak Dekan, pertanyaan cukup bagus. Sebetulnya ini ada korelasinya dengan sabab nuzul ya yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Sebetulnya kalau kita lihat di sini ya terkait dengan ayat 2 kan bicara tentang riayah malal yatama ya, pemeliharaan harta anak yatim ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya Urwah ibnu Zubair sa'ala Aisyah ya an qauli ta'ala. Jadi dia bertanya kepada Aisyah terkait dengan firman Allah ya ayat 2 tadi terkait dengan harta anak yatim ya. Faqalat ya ibnu ukhti, wahai saudara putra saudaraku, hadhil yatimah takunu fi jurti waliha tashtarikuhu fi malihi wa yu'jibuhu maluha wa jamaluha ya, bahwasanya ada seorang anak perempuan yang yatim ya, yang yatim, kemudian dia memiliki harta tersebut dia dikelola oleh walinya, ya orang lain, tapi dia bersedia untuk menjadi walinya. Tatkala dewasa, ya, yu'jibuhu maluha wa jamaluha, si walinya tersebut dia tertarik terhadap hartanya, ya, dan kecantikan si anak yatim yang menjadi perwalian tersebut. Wa yuridu waliyuha ayatazawwajaha bi ghairi ayuqsita fi sadaqiha. Dia punya niat untuk menikahi si wanita tersebut ya, tetapi dia memberikan maharnya tidak sebagaimana dia berikan pada wanita-wanita yang lain
Nggak adil dong di sini. Fayu'tiyah mislu ma yu'tihi ghairuhu. Ya, seharusnya dia berikan mahar itu sebagaimana diberikan mahar kepada wanita-wanita lain. Ya, maka ketika dia punya niat untuk menikahi si anak yatim tersebut, si perempuan yatim tersebut dengan mahar yang mungkin nggak seberapa, nggak sebagaimana layaknya, maka dilarang hal itu karena zalika ya illa antuk situ lahun itu perbuatan yang tidak adil ya wa yuballighu lahunna ala sunani fi sadaqah ya harusnya dia berlaku adil dalam memberikan mahar fa umiru ayyankihu ma tabalahu minan nisa ya daripada kamu menikahi anak yatim tersebut ya sehingga kamu tidak memberikan mahar sebagaimana mestinya dan itu bisa berlaku zalim maka lebih baik kamu nikahi wanita yang lain saja yang kamu cintai selain anak yatim yang berada di pemeliharaanmu ya wa innan nasa yastaftuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhil ayat maka para wanita pada saat itu meminta fatwa pada Rasulullah SAW terkait ayat ini. Maka turunlah ayat fa'anzalallah yastaftunaka fil yatama. Jadi ayat ini korelasinya betul ya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Syahrul, dia punya munasabah, punya korelasi ayat. Ya, satu sisi ya berkaitan dengan pemeliharaan anak yatim karena pada saat itu si walinya ingin menikahi tapi dia tidak memberikan mahar dengan cara adil daripada kamu berlaku zalim mendingan kamu nikahi wanita lain yang merdeka sana misalnya gitu kan ya selain yang ada di perwalianmu gitu kan sehingga kamu bisa memberikan mahar sesuai dengan pada umumnya daripada kamu berlaku zalim kepada anak yatim tersebut ya bahkan dikhawatirkan ya bukan hanya memberikan mahar tidak adil tetapi juga ya dia mengkorup gitu kan harta anak yatim tersebut padahal sebetulnya di dalam Quran kan dibolehkan ya falyakhudh bil ma'ruf kita boleh ya memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf kalau itu berdasarkan kebutuhan dan itu pun kalau kita dianggap sebagai fakir kata para ulama. Tapi kalau kita dianggap sebagai ghani, orang yang berkecukupan secara finansial, maka tidak boleh kita mengambil dari harta anak yatim tersebut. Ya, bahkan kita harus memanagenya dan memberikannya ketika dia sudah dewasa, ya. Di ayat 6 kan idza rusydi sudah memiliki kemampuan dalam mengelola harta, maka berikan harta tersebut. Bahkan Aisyah juga pernah melakukan seperti ini kan, memelihara anak yatim, kemudian dia memiliki harta dan ada kewajiban zakatnya, ya karena sudah nisab dan sudah haul maka oleh Aisyah dikeluarkan zakatnya. Ya harusnya seperti itu, ya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mengolah harta anak yatim, ya ada kepedulian sosial, maka di situ dia action gitu kan untuk dia mengelola harta anak yatim. Ya kalaupun dia mau menikahinya gitu kan, ya karena tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan perdarahan dan sebagainya, maka boleh dia menikahi dengan syarat apa? Diberikanlah maharnya dengan cara yang adil, sebagaimana lazimnya memberikan mahar pada wanita-wanita yang lain. Saya kira itu mungkin Pak Dekan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Teman. Sang sunnah. Saya karawin dari tatunya. Karunya. Tok, maaf, Prof. Toto. Enggak, Prof. Toto. Eta bagi syarian kawin. Ya masuk ngening sieunan ya mau ceramah teh. Orang orang bagian atuh. Ya, Enggak pilih pada ayah anu ditambihan di para guru. Itu apa namanya teh? Ya ini jadi korelasi datanya adilnya dalam harta berarti ya. Kalau kita lihat urutan ayat, jadi adil dalam perkawinan itu ya kan di ujung ayat yang ketiga itu kalau kamu takut tidak berlaku adil satu. Jadi berarti adilnya di sana itu dalam hal harta ya, dalam hal physically ya, secara fisik bukan rohani ya. Karena kalau rohani kan susah diukur ya. Jadi harta, jadi pada kudu adil di soal nggak bagi duit lah kak istri gitu ya. Tinggi, Prof. Nah saya mah poligami saya mah poligami. Dr. Toma mau tiasa poligami atuhnya. Oh, aman bebas. Pak Ustadz sakedik kalau boleh menyimpulkan menurut saya berarti tindakan poligami itu menjadi alat pencegah saja ya gitu dalam Al-Qur'an untuk tindakan-tindakan dosa lah istilahnya dosa besar. Jadi beberapa syarat atau pertimbangannya kan untuk menghindari dosa ini, menghindari dosa ini. Jadi sebetulnya Allah menyediakan untuk alat pencegahan saja gitu ya mungkin kesimpulannya. Iya, Bu Dr. Neni, memang ini yang dipahami oleh ulama-ulama kekinian ya terkait dengan konteks ayat poligami adalah hanya dalam kondisi emergensi ya,
kondisi ini darurat. Ini yang disampaikan oleh Pak Quraisy ya sebetulnya gitu kan. Jadi ayat ini sebetulnya bukan ayat tentang wajibnya poligami atau menganjurkan poligami gitu kan, hanya berbicara tentang bolehnya, dan itu pun pintu darurat kecil yang hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu saja. Tapi ini adalah pandangan dari ulama-ulama kekinian. Kalau kita lihat dalam buku-buku fikih sih sebetulnya ulama tidak ke sana arahnya ya. Wabil khusus mazhabul arba'ah, ulama-ulama fikih yang 4 ya, itu tidak membahas terkait dengan sebagai pintu terakhir, jalan keluar gitu kan dan sebagainya atau kondisi darurat, tetapi hanya sebatas hukum ibahah saja, hukum yang dibolehkan saja. Ya silakan kalau orang yang mau beristri lebih dari satu ya, walaupun tidak dalam keadaan darurat ya silakan saja, karena hukum dasar dari pernikahan itu sendiri adalah hukum boleh ya, sampai batas maksimal yang ditentukan secara syar'i ya. Makanya di dalam kitab fikih klasik atau tafsir klasik selalu didapati diskusinya adalah terkait dengan jumlah bilangannya secara kuantitasnya, bukan masalah pintu daruratnya. Yang saya temukan pintu darurat itu adalah dari ulama-ulama kekinian, mulai dari di sini Rasyid Ridho, Al-Maraghi, Sayyid Qutub, Wahbah Zuhaili, Ibnu Ashur, ya Quraisy Shihab, dan ini yang lebih ekstrim itu Muhammad Syahrur gitu kan. Walaupun Muhammad Syahrur juga dikritik habis-habisan oleh para ulama sekarang gitu kan. Karena pada dasarnya berkaitan dengan syarat harus menikahi janda dan yang memiliki anak itu tidak tepat gitu kan. Karena ada kaidah al-aslu fil asyai al-ibahah, prinsip dalam bermuamalah. Karena nikah masuk dalam muamalah ada al-ibahah, hukumnya boleh. Ya, dia mau nikahi janda silakan, mau menikahi perawan juga silakan. Bahkan Nabi kan mengatakan afdolnya di dalam kitab-kitab hadis itu adalah berkaitan dengan menikahi perawan gitu kan, tula ibu hawa tula ibu ya, kamu bisa bersundar gurau ya, saling menyayangi satu sama lain gitu kan. Emang dengan janda nggak bisa saling menyayangi gitu, nggak bisa saling mencintai? Bisa saja, tetapi kata para ulama kalau dengan janda itu kan boleh jadi tidak sepenuhnya cinta itu full, karena boleh jadi masih ada sisa cinta kepada mantan suaminya. Karena maksud Syahrur di sini adalah menikahi janda, ada janda-janda yang ditinggalkan wafat oleh suami-suaminya yang dia memiliki anak ya, sehingga ini adalah persyaratan yang sebetulnya cukup kontroversial ya di kalangan para ulama fikih hari ini, karena Syahrul kan bukan ahli fikih, dia bukan fuqaha ya, dia engineer gitu kan, yang mungkin dia terlalu banyak berbicara dalam masalah syariat ya, masalah hukum-hukum syara berdasarkan teori-teori engineer-nya, teori-teori yang dia buat gitu kan. Termasuk mungkin ini ya alasan tidak kuat karena hiper dan lain-lain, itu juga tidak bisa dijadikan alasan. Betul, ya Prof. Dan itu pun memang tadi disinggung ya, karena hypersex ini oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi di sini dikatakan ya. Boleh menambahkan lagi Pak? Alasan Pak Ustadz tentunya juga harus izin itu tetap kan, masalahnya bukan itunya. Pak menambahkan lagi. Izin sih sebetulnya secara syariat tidak ditemukan ya, terkait izin, tetapi itu kan kita temukan di KHI ya, di Undang-Undang Perkawinan gitu kan. Di dalam teks-teks buku-buku fikih secara pribadi saya belum menemukan adanya syarat izin ya, karena kewenangan suami kan dia berisi lebih dari satu gitu kan. Sehingga kalau lebih baik minta maaf Prof daripada izin mah nanti aja. Dan kebetulan saya minta maaf gitu ya. Mungkin izin mah etika ya. Mas Sirajul Munir ingin menambahkan ya Pak Sirajul? Ya, maka silakan Pak. Ya, selintas tadi sebenarnya sudah terjawab ya. Saya ingin menambahkan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan Pak ya. 1919 bahwa syarat untuk poligami di dalam undang-undang itu kan tadi dikatakan harus ada izin dari istri ya, dari izinnya istri yang pertama. Nah, kaitannya dengan izin ini cenderung itu berkaitan dengan masalah rohanianya gitu, bukan masalah harta, tapi masalah perasaan, rasa keadilan dan sebagainya, sehingga dimintakan izin kepada istri yang pertama gitu. Nah, sedangkan tadi pendapat para fuqaha terdahulu itu kan tidak ada syarat izin itu, yang penting ibahah, yang penting boleh ya silakan. Nah, bagaimana ini kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 174 itu Pak? Itu aja. Ya, terima kasih. Sebetulnya kan
kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Perkawinan ya 174 atau di KHI Impres 191 memang kita lihat dapati ya ada syarat izin ya dari istri yang mudanya gitu kan gitu. Kemudian syarat-syarat lainnya juga ada kalau kita baca. Mungkin dasar pertimbangannya kan di sini aspek-aspek nilai-nilai kemaslahatan ya. Aspek-aspek kemaslahatan yang harus dituju dalam sebuah institusi perkawinan itu sendiri. Jadi jangan sampai gitu kan suami beristri lebih dari satu, ada hak-hak yang terabaikan, dikhawatirkan ya. Karena betul sebagai tadi disampaikan oleh Prof. Toto juga, keadilan di sini kan maksudnya adalah keadilan secara finansial, bukan keadilan dari segi hub cinta. Ya, makanya ketika Al-Qur'an bicara tentang masalah poligini 129 surah An-Nisa, ya Quran kan mengatakan walan tastati'u ya anta'dilu baina nisa'i walau harastum, kalian tidak akan pernah selama-lamanya bisa berlaku adil kepada istri-istri kalian kalaupun kalian betul-betul ingin berlaku adil. Ya walan tastati'u itu kata para ulama dalam masalah apa? Dalam masalah cinta, dalam masalah hati. Makanya kan dalam hadis itu dalam hadis Bukhari Nabi berdoa kan ya Allahumma hadzal qasmi fima amliku wa la tu'akhidni fima la tamliku wal amliku. Ya Allah, inilah yang bisa saya lakukan ya berkaitan dengan adil itu apa? Dalam masalah nafkah ya, dalam masalah malam, dalam masalah dan sebagainya yang berkaitan dengan nafkah gitu kan. Yang saya mampu untuk lakukan keadilan itu. Wala tu'akhidni fima la tamliku fima la amliku wa tamliku. Jangan engkau mencelaku, jangan engkau menghukumku ya Allah disebabkan aku tidak bisa berlaku adil dalam masalah hati ini. Karena kita tahu ya kecenderungan cintanya Nabi itu ada di Aisyah radhiyallahu anha ya, sehingga dari segi cinta itu tidak disyaratkan harus adil ya, karena itu bersifat abstraksi ya, sehingga Nabi berdoa ya wala tu'akhidni fima ya amliku wala fima tamliku wala amliku, jangan mencela dalam masalah adil, dalam masalah hati, dalam masalah cinta, itu bukan kewenanganku ya, karena itu adalah kewenangan engkau ya Allah. Jadi situ betul ya, mungkin kalau kita lihat di undang-undang aspeknya mungkin sadu zariah ya, preventif aktif nih supaya tidak terjadi kezoliman, maka dibuatlah regulasi yang cukup ketat mungkin bagi seorang suami yang ingin dia menikahi lebih dari satu. Yang kedua mungkin dasarnya maslahah ya, memperhatikan aspek-aspek kemaslahatan dalam rumah tangga, karena boleh jadi ada syarat-syarat finansial yang juga yang tidak terpenuhi, tiba-tiba dia ingin poligini kan, boleh jadi banyak di masyarakat ya waktu itu ayan ya kejadiannya seperti itu gitu kan, dia nekat nikah lagi tapi sebetulnya secara kemampuan dia tidak punya kemampuan secara finansial. Saya kira itu ya Pak Munir sedikit. Ya, terima kasih. Tapi ini Pak, kalau istri itu bukan izin Pak, ya hanya pemberitahuan saja. Izin itu dari pengadilan. Maka pengadilan mengizinkan atau tidak. Jadi hakim yang berhak memberi izin itu. Gitu. Siap Bapak Ibu, alhamdulillah alamin tidak. Mas saya ini Pak, ini usul nih kepada nih. Jadi ini kan baru dari ulama-ulama kontemporer, ya. Nah kita perlu juga mendengar dari ulama-ulama klasik itu, supaya kita ada keberanian untuk nikah 2-3-nya itu. Ya, insyaallah Prof. Kalau berarti akan dibuka sesi motivasi Prof gitu. Ulama klasik membolehkan Pak Prof, membolehkan sampai 4 ibahah katanya boleh. Makanya nanti dibahas lagi Pak. Kantenan Profesor terus mampu secara finansial marupina. Bagus pensiun mantu untuk pensiun mah. Ya. Itu mah aing ngurus. Siap lah. Udah Bapak Ibu, punten alhamdulillah tidak terasa sudah pukul 6.27. Hari ini ada baik ya di Hotel El Royal. Kita doakan semoga lancar. Amin. Sebelumnya kami selaku panitia kajian tafsir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Panji Adam atas pematerinya, atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsira, semoga makin berkah, dan juga kita tunggu ini aksinya kalau misalnya 2, 3 dan 4 ya. Nah, kemudian Balik kepada gitu. Kemudian kita mari sama-sama berdoa yang sedang sakit. Ini tadi ada berita putranya Pak Hasyim masuk rumah sakit. Semoga diberikan semoga kesembuhan, juga seluruh dosen-dosen yang sakit tadi ada semoga diberikan kesembuhan. Yang punya hajat semoga diberikan jalan keluarnya, jalan lancarnya, dan kemudian yang baru pulang dari umroh Prof Nanang semoga sehat dan juga ya. Dan juga untuk materi untuk PPMB pada tahun ini semoga yang berakhir pada tanggal besok
Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, mahasiswanya Amin. berkah dan juga berkah untuk Unisba, dan kita seluruhnya dosen-dosen mahasiswa sivitas akademika diberikan kesehatan dan keafiatan. Alhamdulillah. Mari kita tutup kajian tafsir pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.